Sudah bukan hal tabu lagi, banyak masyarakat yang membicarakan asal-usul Nyi Roro Kidul. Sosok siluman wanita tersebut diyakini sebagai penguasa gaib pantai selatan Pulau Jawa. Masyarakat di wilayah pesisir selatan memang meyakini keberadaan Roro Kidul dikaitkan dengan mitos terhadap kerajaan gaib pantai selatan. Banyak cerita yang beredar baik tentang kisah pesugihan Nyi Roro Kidul maupun cerita lain khususnya tentang legenda kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Mitos mengenai asal-usul kemunculan Nyi Roro Kidul memang banyak mengundang rasa penasaran sehingga kami mencoba mengumpulkan informasi yang menceritakan dari mana asal-usul legenda tentang Nyi Roro Kidul itu muncul. 1. Nyi Roro Kidul adalah Dewi Nawang Wulan. Pendapat pertama mengatakan jika Nyi Roro Kidul berasal dari seorang manusia yakni Dewi Nawang Wulan. Dalam legenda masyarakat Jawa, Dewi Nawang Wulan dikenal sebagai sosok bidadari dari kayangan yang turun ke bumi bersama saudara-saudaranya. Dalam kisah tersebut diceritakan nasib apes menimpa dirinya di mana selendang yang dipergunakannya untuk terbang telah dicuri oleh manusia yakni Jakatarup. Meski tidak seluruh cerita tersebut dikaitkan dengan asal-usul Nyi Roro Kidul, namun dalam mitologi Jawa terdapat cerita lanjutan dari akhir kisah tersebut, di mana Dewi Nawang Wulan yang telah menikah dengan Jakatarup mendapat murka dari dewa dan dikutuk menjadi penjaga pantai selatan Jawa. 2. Nyi Roro Kidul adalah putri Ratu Bilqis. Kisah kedua ini lebih jauh lagi dari logika manusia, namun demikian banyak pula masyarakat Jawa yang mempercayai cerita kedua ini. Banyak yang menganggap bahwa Nyi Roro Kidul merupakan keturunan Ratu Bilqis yang pernah ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman. Dalam cerita tersebut dikisahkan jika Bilqis memiliki suami seorang siluman sehingga dari pernikahannya melahirkan seorang putri siluman yang diberi nama Aurora. Karena suatu sebab sang ratu membuang putrinya jauh dari kerajaannya yang diduga kuat ialah Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini Aurora tumbuh dan besar bertemankan segala jenis jin dan makhluk halus. Lambat laut Aurora berkeinginan mendirikan kerajaan di pesisir Pulau Jawa yang kemudian dikenal dengan sebutan Kerajaan Laut Selatan. Seiring perkembangannya kerajaan tersebut mencapai kejayaan dan berhasil menaklukkan kerajaan gaib di seluruh penjuru Pulau Jawa. Advertisement. Bahkan hampir seluruh makhluk halus penghuni Pulau Jawa mengaku menjadi abdi dari kerajaan pantai selatan. Cerita ini semakin berkembang manakala kisah dari raja-raja Jawa kerap dikaitkan dengan sosok gaib penguasa Laut Selatan yang kemudian dikenal dengan sebutan Nyi Roro Kidul. 3. Asal-usul Nyi Roro Kidul dari Laut Merah. Bagi sebagian yang lain meyakini jika Nyi Roro Kidul berasal dari Laut Merah, di mana pada masanya ia meninggalkan kerajaan gaib Laut Merah karena menolak kehendak sang raja saat akan dinikahkan dengan siluman pilihan ayahnya tersebut. Karena merasa keputusan ayahnya tidak adil buat dirinya, kemudian ia memutuskan untuk pergi jauh dari Laut Merah beserta para pengikut setianya. Di pusaran Laut Selatan Pulau Jawa, rombongan Roro Kidul merasa sangat lelah karena dikejar-kejar oleh pasukan Raja Laut Merah. Di pesisir Pulau Jawa yang kala itu masih sangat sepi dianggap sebagai tempat terbaik untuk persembunyiannya. Dalam perkembangannya Roro Kidul kemudian memerintahkan prajuritnya untuk membangun sebuah kerajaan gaib di pesisir Pulau Jawa yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Gaib Laut Selatan. Keberadaannya semakin dipercaya masyarakat manakala muncul cerita bahwa pendiri kerajaan Mataram Jawa mendapatkan bantuan dari Ratu Pantai Selatan yang tak lain adalah Nyi Roro Kidul. Bahkan karena cerita tersebut pula akhirnya banyak orang lemah iman melakukan persemedian di pesisir pantai selatan untuk sebuah ritual pesugihan Nyi Roro Kidul. Sudah bukan